Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara soal orang introvert, setidaknya ada beberapa hal yang sering dirasakan introvert, terutama di usia muda. Jika kamu termasuk orang introvert, mungkin beberapa hal ini atau bisa dibilang beberapa keadaan ini sering kamu alami. Tanpa basa-basi, yuk kita menuju ke poin pertama terkait hal-hal yang sering dirasakan introvert. Yang pertama, lelah menerima kenyataan. Salah satu hal yang kebanyakan dirasakan orang introvert yaitu capek dalam menjalani hidup. Tapi bukan berarti ingin mati. Melainkan introvert hanya lelah saja menerima kenyataan. Mungkin kamu juga seperti ini kan? Jika iya, coba tulis di komentar hal apa yang pernah kamu alami dan paling menyakitkan, sampai-sampai kamu tidak bisa menerimanya. Oh iya, sedikit saran, bagi kamu yang merasa ada di posisi ini, tolong jangan dulu memaksakan diri untuk berinteraksi. Maksudnya, kurangi dulu berkumpul atau berbaur dengan dunia luar. Kenapa? Karena sebenarnya kamu butuh istirahat, butuh waktu menyendiri untuk mendapat ketenangan. Jangan sampai ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, mendatangkan dampak buruk lain yang tidak diinginkan. Gak apa-apa. Tidak ada salahnya kamu memberi waktu untuk menyendiri sambil melakukan hal-hal yang disukai, karena ini penting bagi kesehatan mental. 2. Mood yang mudah berubah. Kemudian fakta selanjutnya terkait perasaan yang sering dirasakan introvert, yaitu mood yang mudah berubah. Introvert terbilang tipe kepribadian yang sulit menemukan kebahagiaan, bukan tanpa sebab. Melainkan introvert cenderung mengedepankan energi dari dalam. Maksudnya, lebih mengedepankan perasaan dalam menyikapi segala sesuatu. Nah, inilah sebabnya mood mereka mudah berubah-ubah. Jadi bagi kalian para introvert yang berada di posisi ini, alangkah baiknya kalian belajar untuk bersikap bodo amat. Jangan terlalu mengedepankan perasaan. Dan mulailah melakukan aktivitas atau kebiasaan yang disukai. Karena hal itu dapat membantu memperbaiki mood yang buruk. 3. Sakitnya mencintai seseorang. Mungkin semua orang pernah berada di posisi ini, tapi kebanyakan hal ini sering dirasakan oleh mereka yang berkepribadian introvert. Entah itu dari kalangan cowok ataupun cewek, semuanya pernah atau bahkan sedang merasakan sakitnya mencintai seseorang, ya kan? Gak apa-apa, jangan sedih. Kalian tidak sendirian. Lagi pula, cinta tidak selamanya indah. Mungkin seseorang harus merasakan perasaan yang hancur, kecewa, atau bahkan meneteskan air mata. Dan inilah resiko yang akan kita terima apabila terjun ke dalam dunia percintaan. Tapi gak apa-apa, akan ada saatnya di mana kamu bertemu dengan seseorang yang membuatmu bisa merasakan manisnya mencintai. Mungkin tidak sekarang, tapi ini pasti. Nah, sebelum pertemuan itu tiba, alangkah baiknya kamu mempersiapkan diri. Buat dirimu layak untuk dicintai. Jangan sampai kehadiranmu hanya memberi luka. 4. Trauma karena cinta. Salah satu fakta saat ini yaitu banyak introvert yang trauma karena cinta. Mereka lebih memilih untuk tidak tertarik kepada siapapun, karena mereka tidak ingin sesuatu buruk terulang kembali. Apakah kamu termasuk salah satunya? Jika iya, tolong tulis di komentar beserta alasannya. Apa yang membuatmu trauma mencintai? Sedikit saran, bagi kalian yang merasa berada di posisi ini, tolong jangan pernah berpikir untuk hidup sendirian selamanya. Percayalah, cinta tidak seburuk apa yang kalian pikirkan. Lagi pula, tidak semua orang itu sama. Maksudnya, mungkin kalian trauma dengan cinta karena bertemu orang yang salah. Beda halnya jika kalian bertemu dengan orang yang tepat, tentu kalian bisa merasakan indahnya cinta. Yang kelima, merasa tidak ada yang peduli. Mungkin jika kamu introvert, tentu pernah atau sering merasa tidak dipedulikan, ya kan? Bagi yang merasa di posisi ini, ketahuilah kamu merasa tidak dipedulikan karena kamu suka menyendiri. Sedangkan orang-orang melihat itu sebagai suatu kesibukan.
Orang-orang beranggapan bahwa kamu sedang disibukkan oleh duniamu sendiri, padahal nyatanya tidak. Nah, inilah salah satu alasan banyak orang mengabaikanmu. Selain itu, introvert juga cenderung cuek. Meskipun di balik cueknya itu terdapat respek serta rasa peduli, namun orang-orang berpikir bahwa introvert jauh dari sifat itu. Tidak heran, karena penilaian salah ini, mereka melakukan hal yang sama kepada introvert, yaitu bersikap cuek atau mengabaikan. Yang keenam, merasa tidak berguna. Mungkin poin yang satu ini tidak berlaku bagi semua introvert, tapi fakta mengungkap bahwa kebanyakan orang berkepribadian introvert merasa tidak berguna. Mereka berpikir bahwa kehadirannya tidak diharapkan oleh siapapun. Apakah kamu termasuk? Jika iya, tolong dengarkan ini baik-baik. Sebenarnya, kamu merasa tidak berguna disebabkan oleh asumsimu sendiri. Padahal boleh jadi kehadiranmu sangat diharapkan seseorang. Mungkin kamu tidak menyadarinya, dan boleh jadi dunia membutuhkan peranmu. 7. Merasa sulit bahagia. Perlu diingat, kebahagiaan itu diciptakan, bukan ditunggu. Jadi jangan pernah menanyakan mengapa kebahagiaan belum juga datang. Dan jangan pernah berpikir bahwa kehidupanmu berbeda dengan orang lain. Karena pada dasarnya, setiap orang berhak bahagia. Hanya saja, kebanyakan orang lebih memilih menanti ketimbang menciptakan kebahagiaan. Jadi bagi kamu introvert yang merasa sulit bahagia, mungkin itu terjadi karena mindsetmu yang keliru. Boleh jadi alasan kamu sulit menemukan kebahagiaan bukan karena banyaknya tekanan dalam hidup, melainkan kamu tidak bersyukur dan tidak mencoba untuk menciptakan kebahagiaan sendiri. Yang kedelapan, bingung. Mungkin poin yang satu ini sering dialami oleh anak muda, terutama mereka yang berkepribadian introvert, di mana perasaan hampa, bingung terkait tujuan hidupnya menjadi beban tersendiri di usia muda. Mungkin kamu juga termasuk orang seperti ini, ya kan? Tapi gak apa-apa. Perasaan ini memang terbilang wajar, karena menurut penelitian, seseorang yang berada di umur 20-30 tahun sedang masuk kepada fase pengalihan atau quarter life crisis. Bagi kamu yang belum tahu apa itu quarter life crisis, ketahuilah, quarter life crisis atau disingkat QLC adalah krisis seperempat abad yang akan dialami oleh setiap orang. Di mana pada fase ini, seseorang akan merasakan beberapa masalah dalam menjalani hidup. Entah itu masalah percintaan, karir, keluarga, teman, pokoknya seseorang akan dihadapkan dengan masalah-masalah. Tapi jangan khawatir, kamu gak usah takut, karena hal itu bisa kamu atasi, dan itu pasti. 9. Lebih nyaman cari ketenangan daripada liburan. Mungkin banyak orang akan memilih liburan untuk menciptakan kesenangan, namun berbeda dengan introvert. Healing terbaik bagi introvert yaitu menyendiri, bukan liburan ke sana kemari. Justru introvert sulit menemukan kenyamanan apabila pergi liburan, karena bagi introvert hal itu menguras banyak energi. Nah, inilah sebabnya introvert sering dianggap antisosial. Karena orang-orang melihat itu sebagai suatu keburukan yang dimiliki introvert, padahal nyatanya tidak, ya kan? Yang terakhir, merasa rendah diri. Banyak orang introvert beranggapan bahwa dirinya rendah diri, sehingga hal ini menjadi alasan mereka suka menarik diri dari dunia luar. Nah, bagi kamu yang termasuk seperti ini, maksudnya merasa rendah diri dan sering melihat orang lain berada di atasmu. Mulai saat ini tinggalkan itu. Kamu tidak serendah apa yang kamu pikirkan. Dan kamu juga harus tahu bahwa introvert itu punya banyak kelebihan, hanya saja kamu tidak menyadarinya. Percayalah, sesempurna apapun dirimu, tetap merasa kurang jika kamu sering membanding-bandingkan. Sebaliknya, sebanyak apapun kekurangan yang kamu miliki, tidak akan membuatmu rendah jika kamu bersyukur. Mungkin hanya itu video seputar 10 fakta yang sering dirasakan introvert. Bagi kamu yang ingin menambahkan terkait fakta introvert, silahkan tulis di komentar. Terima kasih. Spabe undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.